tanda tangan aja Iya, gitu main ya, tanda padahal tangan harus aja atau dipahami. biar atau terdesak atau kayak dia tuh tertekan. jadi dari sini tuh sebenarnya udah kelihatan gitu. Dalam hukum perdata, kondisi seperti teman-teman perlu diketahui kalau dalam Halo semuanya, perkenalkan aku Katia Kirana. Aku Asyika Putri Sonya. aku Ajeng Mutiara Wansyah. Aku Clarissa Fiona. Oke, kali ini dalam podcast kita akan mau membahas terkait akta jual beli atau juga disingkat AJB, yang khususnya dalam kasus kita ini terkait pembatalan AJB pada putusan MA nomor 2647 PDT kasasi garis miring PDT garis miring 2019. Tapi kalau dengan istilah AJB, mungkin sebagian kita itu langsung berpikir bahwa kalau AJB sudah ditandatangani, artinya transaksi jual beli itu sudah aman dan tidak bisa diganggu gugat lagi. Nah, padahal kenyataannya nggak selalu seperti itu, guys. Dalam praktek hukum ada beberapa kasus di mana AJB itu justru jadi objek sengketa dan akhirnya dibatalin sama pengadilan. Nah, kasus yang kami bahas ini cukup menarik karena secara formal AJB tersebut sudah dibuat sesuai dengan prosedur di hadapan PPAT, tapi ternyata tetap bermasalah di hadapan hakim. Gitu. Nah, kasusnya ini awalnya adanya transaksi jual beli antara pihak pembeli dan pihak penjual. Nah, setelah proses jual belinya ini dilakukan, mereka buatlah AJB di hadapan PPT sebagai bukti resmi peralihan hak atas tanah. Gitu. Awalnya secara administratif semuanya itu terlihat normal. Iya. Ada dokumen kepemilikan tanah, tanda tangan para pihak, dan AJB juga dibuat secara resmi sesuai prosedur hukum pertanahan. Karena itu pada awalnya transaksinya itu dianggap sah, tapi seperti yang dipahami masyarakat ketika AJB sudah selesai dibuat, biasanya orang itu langsung menganggap persoalan jual beli tanah itu udah selesai. Nah, tetapi ternyata setelah transaksi itu berjalan, muncul gugatan dari salah satu pihak. Menggugat ngerasa bahwa proses jual beli tersebut sebenarnya tidak dilakukan dalam keadaan yang benar-benar bebas. Nah, terus penggugat juga merasa dalam melakukan transaksi ini tuh dia dalam kondisi yang didesak dan juga dimanfaatkan oleh pihak lain, karena akhirnya dari kondisi tersebut dia menyetujui nih untuk melakukan peralihan AJB tersebut gitu. Dalam hukum perdata, kondisi seperti ini nih dikenal dengan istilah penyalahgunaan keadaan atau misbruik van omstandigheden. Oh, itu bahasa Belandanya ya? Iya, itu bahasa Belandanya. Jadi walaupun secara formal ada tanda tangan dan dokumen resmi, tapi kalau persetujuannya lahir karena adanya tekanan atau keadaan yang tidak seimbang, maka perjanjian tersebut itu tetap bisa dipermasalahkan. Karena itulah, perkara ini kemudian dibawa ke pengadilan sampai akhirnya diputus oleh Mahkamah Agung melalui putusan nomor 2647 K/PDT 2019. Oke, sebelum kita masuk ke pertimbangan hakim nih, kita bahas dulu ya terkait apa sih itu AJB atau akta jual beli. Jadi AJB atau akta jual beli ini adalah akta otentik yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti adanya peralihan hak atas tanah dari penjual ke pembeli. Nah, jadi karena AJB itu kan akta autentik, maka AJB mempunyai kekuatan pembuktian yang sangat kuat di mata hukum. Bahkan isi akta dianggap benar sampai ada pihak yang bisa membuktikan sebaliknya. Biasanya AJB itu dibuat setelah seluruh persyaratan jual beli itu terpenuhi. Contohnya kayak apa aja? Pembayaran udah lunas, sertifikat tanah udah lengkap, identitas para pihak jelas, dan pajak-pajaknya itu yang terkait dengan transaksi AJB itu sudah dibayarkan. Nah, dalam praktiknya ini, AJB juga menjadi dasar untuk proses balik nama sertifikat tanah di kantor pertanahan. Jadi, AJB punya peran yang sangat penting dalam transaksi jual beli tanah. Makanya dari kasus ini tuh banyak banget masyarakat nih ya teman-teman semuanya yang nganggap AJB itu ya udah sebagai transaksi akhir dan udah dianggap selesai, karena kan tadi dokumennya udah jelas, terus udah bayar pajak, terus juga udah lunas juga kan, jadi ya udah AJB tuh udah selesai, aku udah aman gitu, seperti itu. Padahal itu faktanya sebenarnya tuh nggak sesederhana itu. Karena walaupun AJB itu akta autentik, AJB tetap bisa digugat apabila itu terdapat cacat hukum dalam pembuatannya. Nah, kalau kita lihat nih dari hukum perjanjian, syarat sahnya perjanjian itu diatur dalam 1320 KUH Perdata. Apa aja sih, Klar? Apa aja tuh, gue lupa ya. Oke, teman-teman, perlu diketahui kalau dalam KUH Perdata ada 4 syarat sah perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, kemudian adanya objek tertentu dan sebab yang halal.
Jadi dalam kasus ini tuh sebenarnya permasalahannya itu bukan dari si formalitas si dokumennya, tapi lebih ke dalam unsur kesepakatan para pihak tersebut. Jadi hakim ini menilai bahwa kesepakatan yang diberikan oleh salah satu pihak tidak benar-benar lahir secara bebas karena adanya penyalahgunaan keadaan tadi. Penyalahgunaan keadaan itu kayak gimana sih? Jadi salah satu pihak itu dianggap dalam posisi yang lemah atau terdesak atau kayak dia tuh tertekan gitu, sehingga dimanfaatkan sama pihak lain untuk melakukan transaksi tersebut. Nah, jadi walaupun secara formal ada ketandatangan dari AJB dan AJB dibuat resmi di hadapan PPAT, ternyata hakim tetap melihat substansi atau keadaan sebenarnya dari proses penandatanganan perjanjian tersebut. Apakah si pihak ini benar-benar ingin melakukan transaksi jual beli atau dalam keadaan didesak oleh salah satu pihak. Jadi dari sini tuh sebenarnya udah kelihatan gitu kalau misalkan hukum itu gak hanya melihat si formalitas dokumen aja, tapi juga ngelihat nih dalam prosesnya untuk melakukan formalitas dokumen itu sesuai gak sih, apakah perjanjian itu dilakukan secara paksaan atau enggak. Karena kan kita tahu ya, kita belajar dari awal kalau misalkan kalau sebelum dilakukan perjanjian itu harus ada 4 unsur yang tadi dibilang sama Karisa itu harus kita penuhi gitu teman-teman semua. Selanjutnya kita masuk ke pertimbangan hakim dalam putusan. Dalam putusannya, hakim di sini mempertimbangkan bahwa suatu perjanjian harus lahir dari kehendak bebas para pihak. Kehendak bebas itu maksudnya kalau misal terdapat unsur kayak tekanan, penipuan, atau penyalahgunaan keadaan, maka kesepakatan tersebut menjadi cacat hukum. Nah, hakim juga melihat adanya ketidakseimbangan posisi antara pihak dalam transaksi tersebut, mengingat ini merupakan transaksi jual beli. Jadi walaupun AJB itu kita udah buat di depan PPAT, terus habis itu udah lunas juga secara administratif, tapi di dalam kasus ini hakim tetap menyatakan bahwa AJB tersebut itu bermasalah. Jadi kalau tadi baca putusannya itu gaul juga sih, nggak masuk ke PMH, cuman ya bermasalah nih, nggak ada si pihak satunya lain tuh ngerasa nggak adil aja gitu sih. Hal ini nih penting ya teman-teman, karena sering kali tuh masyarakat hanya fokus pada dokumen formalnya aja tanpa memahami apakah proses hukumnya benar-benar memenuhi prinsip keadilan. Nah, tadi kan udah dijelasin ya kalau misalnya karena ada beberapa syarat yang nggak terpenuhi, jadi dampaknya itu pembatalan si AJB ini. Nah, kita bahas jadi apa aja sih akibat hukumnya kalau AJB itu dibatalkan. Jadi kalau AJB itu dibatalkan oleh pengadilan, maka keadaan hukumnya itu harus dikembalikan seperti sebelum transaksi itu terjadi. Nah, apa tuh maksudnya guys? Jadi artinya hak atas tanah kembali kepada pemilik sebelumnya. Jadi benar-benar kembali ke posisi awal semula, sedangkan pembeli dapat kehilangan hak atas tanah tersebut. Tapi selain itu juga tuh muncul nih beberapa masalah gitu, misalkan kayak ada persoalan pengembalian uang, pembayaran, terus habis itu ada ganti rugi, terus bisa lebih kompleks lagi ketika ternyata tanah tersebut itu sudah dialihkan ke pihak ketiga. Jadi itu masalah seperti ini ya teman-teman yang membuat sengketa pertanahan itu sering terjadi. Jadi perkaranya itu menjadi panjang dan rumit. Belum lagi nih ya, kalau misalnya tanahnya itu udah dibangun rumah atau udah dibangun kayak ruko atau tempat bangunan lainnya, jadi penyelesaiannya itu bisa makin kompleks. Nah, apa yang bisa kita tarik dari kasus ini, yaitu menurut kami kasus ini menunjukkan bahwa masyarakat harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli tanah. Jadi mungkin kedepannya buat masyarakat atau teman-teman semuanya, jadi nggak hanya lihat proses AJB terus itu dibuat hadapan PPAT itu udah cukup, nggak bisa. Itu kita harus lihat juga tuh kalau misalkan di AJB itu kan ada riwayat dalam sertifikat tanah itu kita bisa lihat tuh riwayatnya. Oh, ini tanah apa nih sebelumnya, pemiliknya siapa, apakah benar pemiliknya ini atau tidak, dan mungkin bisa didiskusikan juga kepada PPAT gitu, apakah tanah ini aman atau tidak, seperti itu. Nah, jadi kita sebagai pembeli atau teman-teman sebagai pembeli juga harus memastikan legalitas tanahnya ini benar-benar aman atau enggak, tidak sedang dalam sengketa atau enggak, dan seluruh proses dilakukan secara jujur. Selain itu, para pihak juga harus memahami isi dari perjanjian tersebut sebelum menandatangani dokumen apapun. Karena pada praktiknya masih banyak masyarakat yang belum memahami dokumen tapi menandatangani tanpa melihat apakah ada akibat hukum yang berlaku gitu. Nah, itu betul banget itu sih, karena kan kadang suka pada
nggak langsung lihat apa namanya nilainya tuh kan besar, terus juga nggak kepikiran untuk dampaknya tuh akan panjang gitu. Kalau misalkan kita nggak lihat tanah apa namanya legalitas itu kayak gimana sih. main tanda tangan aja Iya, gitu ya, padahal harus atau dipahami. biar yang penting rumah ini jadi punya saya Betul. gitu. Tapi padahal nggak lihat nih dampaknya kayak gimana. Gitu sih. Jadi di sini peran PPAT juga tuh penting banget ya guys. Karena PPAT itu harus memastikan bahwa proses jual beli dilakukan sesuai prosedur dan tidak merugikan salah satu pihak. Betul sekali. Kan PPAT juga ada aturannya ya guys. Ya, oke. Kalau misalkan harus apa namanya prinsip kehati-hatian. Bener, Ya, bener betul, sekali. betul, jangan lupa. Nah, podcast kita nih udah cukup panjang ya guys. Jadi kita langsung aja masuk ke kesimpulan aja dari yang tadi kita udah banyak nih omongin. Jadi kesimpulannya intinya apa sih Kak gitu kan. AJB itu memang merupakan alat bukti yang kuat sebagai akta otentik dalam jual beli tanah. Nah, tapi tetap bisa dibatalkan ya AJB itu apabila terdapat cacat hukum dalam proses pembuatannya, terutama jika syarat seperjanjian tidak terpenuhi. Jadi contohnya tadi itu ya, dalam keadaan terdesak atau dijebak gitu dari salah satu pihak untuk melakukan proses transaksi jual beli. Betul. Gitu. Jadi kalau dalam kasus ini tuh hakimnya tuh jadi nggak hanya lihat dari formalitas dokumennya Betul. gitu kan. Karena memang kita banyak lihat kalau putusan-putusan tuh kalau misalkan dalam prosesnya itu misalkan baik dari notaris atau salah satu pihak itu melakukan dengan perbuatan melawan hukum lah, itu kan bisa AJB itu bisa dibatalkan gitu. Jadi hakim dalam sini juga hakim jadi melihat nih kehendak para pihak itu kayak gimana. Gitu sih. Nah, jadi saran dari kita guys, kalian harus berhati-hati dalam melakukan transaksi pertanahan agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Jadi kita semua harus hati-hati ya guys, biar kita nggak bermasalah di kemudian harinya. Betul, Jadi betul banget. sekian pembahasan podcast dari kami mengenai pembatalan AJB dalam sengketa jual beli tanah. Terima kasih semuanya. Bye. Bye bye. Ketemu lagi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tik tik.